Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Hani Firdaus. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika, kelas TE2B, NIM 200301069, Politeknik Negeri Cilacap. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau mensimulasikan proyek ulangan akhir semester mata kuliah instrumentasi, sensor, dan transducer. Ya, ini adalah hasil project saya. Bisa dilihat ya. Langsung saja ke software simulasinya. Di sini saya menggunakan software Proteus. Ya, langsung saja kita mengambil beberapa komponen. Yang pertama itu adalah Arduino Uno. Saya menggunakan Arduino R3. Kemudian saya akan membutuhkan LCD. Saya menggunakan LCD berukuran 20x4. Kemudian saya membutuhkan LED. Saya membutuhkan 2 LED. Yang pertama LED berwarna merah, kemudian LED berwarna hijau. Kemudian saya membutuhkan speaker yang saya gunakan adalah speaker yang aktif. Kemudian saya membutuhkan komponen utamanya yaitu sensor. Di sini saya menggunakan salah satu jenis sensor gas yaitu sensor MQ7. Dan yang terakhir saya membutuhkan resistor. Oke. Ini saya tidak membutuhkan warna biru. Oke. Nah, ya langsung saja kita masukkan beberapa komponen ini ke dalam virtual projectnya. Yang pertama saya akan memasukkan Arduino Uno. Kita rotasi ke kanan. Kemudian saya akan memasukkan komponen yang kedua yaitu LCD. Ya, di sini ada beberapa pin LCD dan saya langsung akan menghubungkan beberapa pin ini ke pin Arduino. Yang pertama itu ada pin E, saya hubungkan ke pin 12. Kemudian ada pin RS, saya hubungkan ke pin 13. Dan saya membutuhkan ground untuk disambungkan ke pin RW atau pin 5 dari LCD ini. Kemudian di sini ada beberapa pin, yaitu ada pin D7, D6, D5, D4 atau pin 14, 13, 12 dan 11. Saya akan hubungkan ke pin 8, 9, 10, 11. Ya, langsung saja saya hubungkan pin 8 ke pin 14. Kemudian pin 13 saya hubungkan ke pin 9. Kemudian pin 10 saya hubungkan ke pin 13 dan pin 12 saya hubungkan ke pin 11 Arduino. Nah, kemudian saya memasukkan beberapa komponen lagi yaitu LED. Yang pertama itu LED merah. Saya masukkan di sini. Kemudian LED hijau saya juga masukkan di sini. Jangan lupa resistor saya masukkan juga, residi agar arus yang masuk ke Arduino bisa terhambat dan mencegah kerusakan dari LED-nya. Kemudian LED
Yang kedua yaitu LED, yang kemudian yaitu resistor yang kedua saya juga hubungkan ke LED. Yang pertama itu LED merah, itu saya hubungkan ke pin digital Arduino yang ke-6, yang 6, dan yang 7 saya hubungkan ke LED berwarna hijau. Jangan lupa kita kasih ground. Di sini groundnya saya akan jumper saja untuk kedua LED ini, biar nggak memakan tempat juga. Nah, kemudian saya akan memasukkan komponen utama, yaitu sensor gas, yaitu sensor MQ7. Di sensor MQ7 ini ada 3 pin, yaitu VCC, output, dan ground. Nah, pin output saya hubungkan ke pin lima dari Arduino. Kemudian yang VCC saya hubungkan ke power langsung. Dan yang ground saya hubungkan ke ground juga. Kemudian komponen yang terakhir yaitu speaker. Di sini speaker saya hubungkan ke pin 4 Arduino. Dan yang satunya lagi kita hubungkan ke ground. Kemudian saya membutuhkan satu komponen lagi yang bernama logic state. Nah, ini logic state saya hubungkan ke pin, hubungkan langsung ke input dari sensor. Oke. Sebelum memulai simulasinya, saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari sensor MQ7. Yang pertama, sensor MQ7 adalah salah satu jenis sensor gas yang peka terhadap kadar karbon monoksida. Sesuai dengan alat yang saya buat yang berjudul yaitu detektor karbon monoksida menggunakan sensor MQ7 berbasis dengan Arduino. Kemudian cara kerja dari rangkaian ini yaitu ketika sensor mendeteksi kadar karbon monoksida yang ditandai dengan logic 1, maka indikator yang ada itu adalah LED merah akan menyala dan speaker juga akan menyala. Ada 2 indikator. Begitu juga sebaliknya, ketika logic state-nya itu 0, maka LED merah akan mati, speaker akan mati, dan LED hijau akan menyala. Kemudian di LCD akan ditampilkan sebuah tulisan ketika logic 1, ketika sensor mendeteksi kadar karbon monoksida yang ditandai dengan logic 1, maka di LCD akan tertera yaitu kadar CO itu berbahaya. Kemudian ketika 0, maka di LCD tertera CO aman, dan ditandai dengan indikator LED warna hijau akan menyala. Ya, di sini saya sudah mempunyai program. Langsung saja kita download.
Kemudian kita masukkan ke program filesnya. Oke. Nah, di sensor MQ7 juga kita pilih program filenya. Kita tekan 2 kali dan kita pilih yaitu file hex-nya, open, kemudian enter. Kita akan langsung memulai simulasinya. Ya, kita langsung run saja. Di sini sudah tertera sistem pendeteksi CO, yaitu alat mendeteksi karbon monoksida. Maksud dari CO itu adalah karbon monoksida, yaitu nama kimia dari karbon monoksida yaitu CO. Ya, kenapa di sini tertera CO aman dan kenapa lampu hijau LED menyala? Karena logic state yang saya inputkan yaitu 0. Artinya sensor MQ7 itu tidak dapat mendeteksi karbon monoksida, ditandai dengan indikator LED warna hijau menyala, kemudian kemudian LCD tertera CO aman. Misal saya beri kondisi 1, maka LED merah akan menyala, kemudian speaker akan menyala juga atau berbunyi, dan di LCD tertera CO berbahaya atau karbon monoksida berbahaya. Artinya apa? Sensor MQ7 itu dapat mendeteksi karbon monoksida. Nah, ini kan lampu hijau, LED hijau mati, LED merahnya nyala, speakernya nyala atau berbunyi, dan di LCD-nya itu tertera CO berbahaya. Kemudian misal saya ganti lagi ke logic 0, maka di sini di LCD akan tertera CO aman dan LED warna hijau menyala, kemudian LED warna merah itu mati dan speaker juga akan mati. Misal saya ganti lagi ke logic 1, maka sensor akan mendeteksi adanya karbon monoksida. Nah, ini kan speakernya berbunyi ini, kemudian LED-nya hidup atau menyala, dan LED hijaunya mati. Ya, mungkin itu saja simulasi singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu sensor MQ7 itu peka terhadap adanya kadar karbon monoksida. Jadi ini benar, ini adalah sensor gas yang peka terhadap kadar karbon monoksida. Kemudian yang kedua itu kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu project ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh saya ketika dirancang sejak awal dan sampai akhir, dan hasilnya alhamdulillah berhasil. Dan yang terakhir, semoga project ini atau video presentasi ini saya bisa belajar untuk kedepannya lebih baik, dan semoga alat ini bisa dikembangkan agar bisa bermanfaat ke orang banyak atau ke siapalah gitu. Kemudian yang terakhir, semoga tugas akhir ini dapat memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Bapak dosen pada mata kuliah instrumentasi sensor dan transducer. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.